Perkenalkan, nama saya Windy Bestari Sitohang dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengenalan basis data. Yang pertama ada materi daripada Data Manipulation Language atau DML, yang dimana DML adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengelola data di dalam tabel tanpa mengubah struktur tabel. Penggunaannya digunakan untuk menambahkan data, mengubah data, menghapus data, mengambil data, dan perintah utamanya itu adalah insert, update, delete, dan select. Nah, contoh daripada soal dari DML ini, yang pertama ada tampilkan seluruh data mahasiswa yang ada pada tabel mahasiswa. Di sini kita menggunakan select all from mahasiswa, maka tabel akan menampilkan seluruh data yang ada pada mahasiswa. Yang kedua, ubah jurusan mahasiswa yang menggunakan update. Selanjutnya, yang soal ketiga, tambahkan satu data mahasiswa baru dengan NIM 23016, nama Lukman Hakim, jurusan Informatika, alamatnya Binjai. Nah, di sini menggunakan insert into mahasiswa yang dimana ada NIM, nama, jurusan, alamat. Values-nya 23016, nama Lukman Hakim, Informatika, Binjai. Maka tabel akan menampilkan dan menambahkan data daripada Lukman Hakim. Selanjutnya menghapus data mahasiswa dengan NIM 23004 dari tabel mahasiswa. Selanjutnya ada hapus data mahasiswa dengan NIM 23004 dari tabel mahasiswa, yang dimana menggunakan delete from mahasiswa where NIM 23004. Nah, di tabel ini menunjukkan bahwa NIM daripada data dari 23004 telah dihapus. Nah, selanjutnya ada menambahkan data mahasiswa sebagian yang dimana insert into mahasiswa, NIM, nama, jurusan, values 23020 Susi Informatika. Maka alamat pada Susi di sini nol karena dia tidak ditambahkan datanya. Selanjutnya ada melakukan update pada data berdasarkan NIM yang dimana update data mahasiswa set alamat Jakarta where NIM 2303 yang dimana alamat sebelumnya daripada NIM 23003 ini adalah Bandung diubah menjadi Jakarta. Selanjutnya menghapus data NIM dari 23004 menggunakan delete from mahasiswa where NIM 23004. Selanjutnya ada query table. Query table adalah perintah SQL yang digunakan untuk menampilkan data dari tabel sesuai kebutuhan pengguna, baik seluruh data maupun data tertentu dengan kondisi tertentu. Query tidak mengubah data, hanya saja menampilkan. Perintah dasar query table ini menggunakan select from, where, order by, dan limit. Nah, selanjutnya contoh soalnya itu yang pertama adalah tampilkan nama dan jurusan mahasiswa. Di sini kita menggunakan select nama, jurusan from mahasiswa, maka tabel akan menampilkan tabel nama dan jurusan. Selanjutnya ada tampilkan mahasiswa yang berasal dari Medan. Di sini kita menggunakan select all from mahasiswa where alamat, yang itu alamatnya adalah Medan, maka tabel akan menampilkan NIM, nama, jurusan, dan alamat mahasiswa yang berasal dari Medan. Selanjutnya tampilan mahasiswa jurusan Informatika yang berasal dari Bandung. Di sini kita menggunakan select all from mahasiswa where jurusan Informatika and alamat Bandung. Maka tabel akan menampilkan mahasiswa yang berasal dari Bandung memiliki jurusan Informatika. Nah, selanjutnya tampilkan seluruh data mahasiswa yang diurutkan berdasarkan NIM menurun. Kita menggunakan select all from mahasiswa order by NIM descript. Nah, di sini telah tampil urutan daripada NIM yang tertinggi hingga yang terendah. Selanjutnya ada tampilkan 5 data mahasiswa pertama yang dimana kita menggunakan select all from mahasiswa yaitu limit 5, yang dimana limit itu gunanya adalah untuk menentukan berapa banyak data yang diminta. Maka tabel menunjukkan 5 data. Selanjutnya ada tampilkan nama dan alamat mahasiswa jurusan teknik komputer yang diurutkan berdasarkan nama menggunakan select nama alamat from mahasiswa where jurusan teknik komputer order by nama. Maka tabel akan menunjukkan nama dan alamat. Selanjutnya ada tampilkan seluruh data mahasiswa menggunakan select all from mahasiswa. Nah, selanjutnya ada data integrity atau integritas data. Data integrity adalah jaminan bahwa data dalam basis data selalu akurat, konsisten, dan valid selama proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengaksesan data. Tujuannya agar tidak ada data ganda, tidak ada data kosong yang tidak valid, hubungan tabel tetap benar. Jenis-jenisnya ada entity integrity, referential integrity, domain integrity. Nah, selanjutnya contohnya itu
membuat tabel mahasiswa dengan NIM sebagai primary key, menambahkan aturan agar kolom nama tidak boleh kosong, buat tabel nilai yang memiliki foreign key tabel mahasiswa, menambahkan constraint agar jurusan hanya boleh tertentu, data yang melanggar entity integrity, memasukkan data yang melanggar referential integrity, menampilkan struktur tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya ada join clause, yang dimana join adalah perintah SQL yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang saling berhubungan. Biasanya menggunakan primary key dan foreign key. Kegunaannya adalah karena dalam database relasional, data tidak disimpan dalam satu tabel, dipisahkan untuk menghindari redundansi, dihubungkan saat ditampilkan menggunakan join. Jenis-jenis join ada inner join, left join, dan right join. Selanjutnya ada join clause, yang dimana menampilkan nama mahasiswa yang dimilikinya menggunakan select tabel nama, tabel nilai from mahasiswa. Selanjutnya inner join nilai dan on table name sama dengan table name. Maka menampilkan nama dan nilai. Selanjutnya menampilkan semua mahasiswa termasuk yang belum memiliki nilai. Di sini menggunakan left join. Selanjutnya ada menampilkan nama mahasiswa dan nilai urutkan dari nilai tertinggi ke rendah menggunakan inner join. Selanjutnya yang keempat, nama mahasiswa jurusan informatika berdasarkan nilainya menggunakan inner join. Dan menampilkan mahasiswa yang belum memiliki nilai menggunakan left join. Selanjutnya menampilkan jumlah mahasiswa yang sudah memiliki nilai itu menggunakan inner join. Selanjutnya menggunakan tampilan nilai rata-rata mahasiswa per jurusan menggunakan inner join. Nah, selanjutnya ada advanced query, yang artinya adalah advanced query adalah query SQL tingkat lanjut yang digunakan untuk mengolah data atau perhitungan meringkas data, menganalisis data. Biasanya menggunakan group by, having, aggregate function, dan subquery. Nah, selanjutnya ada yang pertama, tampilkan jumlah mahasiswa per jurusan menggunakan group by. Select jurusan count alias jumlah mahasiswa from mahasiswa group by jurusan. Nah, selanjutnya tampilkan nilai rata-rata mahasiswa menggunakan select advance. Nah, selanjutnya ada tampilkan nilai tertinggi yang dimana menggunakan select max nilai alias nilai tertinggi, minimal nilai alias terendah from nilai. Selanjutnya menampilkan jurusan yang memiliki lebih dari 2 mahasiswa yang menggunakan select jurusan count alias jumlah dari tabel mahasiswa group by jurusan having count lebih besar yang lebih dari 2. Nah, selanjutnya menampilkan nama mahasiswa yang memiliki nilai atau pakai subquery. Yang pertama, select nama from mahasiswa where name in, select name from nilai. Menampilkan nilai rata-rata per jurusan menggunakan inner join dan advance. Nah, selanjutnya tampilan mahasiswa dengan nilai di atas rata-rata menggunakan inner join dan select advance. Seluruh materi yang saya tampilkan merupakan referensi utama dari buku pengenalan basis data dari Ibu Herna Susanti Samosir, dan selanjutnya ada buku A Participial Approach to Design, Implementation, and Management. Nah, selanjutnya ada buku Fundamental of Database System. Sekian dari saya, terima kasih.